kita panggil loh. Udah, diam tadi udah. Diam. Iya, jangan aja enggak berat kok. Sigo-sigo patang sigo-sigo. Peti, kamu gitu. Tunggu betul. Ya, sudah. Namanya itu nanti direkam. Jangan terlalu laju Mama Eli. Samaan tidak. Anak-anak geser Mam. Pak, penyerahan bunga dulu. Baru PA. Ya, aja si Aisyah nama. Jadi ada apa di posisi ini pengantin orang tua? Ya, Ada apa dulu seperti itu? Mana kata-katanya? belum. Lihat sini. Sambil dipandu. Ya, lagi. Dan diberkahi sudah semua. Dan cepat-cepat Robert. Ada di gereja. Iya. Sekarang masukkan bunga. Ya, masukkan. Satu dulu. Udah. Iya. Anu nggak berat. Nah, jadi sombong. Enggak usah nanti Pinagyan ng baligasyon. Plus mo ka muna na dua. So hindi masih doon ng nani siya orang tua muna. Wala. Sudah. Perjalanan sarapan dulu.
Ambil kompokannya sih. Kita bawa flash lah. Rep. 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 Pertengahan tidak ada. Tuhan iring-iringi oleh kami, Tuhan satukan pemikiran kami. Terima kasih Bapak, makanan yang ada di depan kami juga Tuhan berkati agar menjadi daging dan kekuatan dalam kami untuk dapat melakukan kami dan sesuai dengan firman dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dali, tama na. John, dito na. John? Ali Tuhan, siap tonga namin, nama jalo, termasuk nagadia, di namin, do inanang kinanami. Satu kinaya ni Tuhan, boha mahami sa tagusan, manopot, jorom nagadiay, naing nagdalak kami, Ali Tuhan, ramo tihami di padanan namin, masuk-masuk Ali Tuhan. Saluhuk na padala niyo namin. Suwak songonya ni Tuhan. Nang diulaw naman na sa patapan namin. Sa patapan na ni Tuhan. Asa homat at na mga ramoti. Gaging inakto din namin. Jala orasi mahamad ni Tuhan. Bagasan sa neryo. Sa putangan buma. Kami sa luuk na. Anang magulaburo. Asa marhibay ni Tuhan. Gari hasangapon. Jala las mo kayo namin. Olam marhite Kristus Yesus. Mawali ating malipatan. Amen. Amin. Ya, tahan. Senyum 1, 2, belum. Ya. Mama di mobil pengantin. Mana? Ya.
Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan dan kami buka ibadah pemberkatan hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami yang esa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya Tuhan. Di hari yang bahagia ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang. Sendiri
yang telah memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat hadir dan rangka menyaksikan dan berdoa khusus kepada kedua mempelai yang sebentar akan disatukan dalam pernikahan yang kudus ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan kasih Allah, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang kami akan ikut bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala sesuatu yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kami. Di dalam Kristus Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Panas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kita terlibat dan menyaksikan pemberkatan nikah dari anak kekasih kita, yaitu Saudara David dan Lin, yang sebentar kita lakukan. Saudara David dan Ayan, mereka telah mengikuti konseling pernikah dan mereka telah beberapa kali ada pertemuan
Hal itu kita perlu lakukan supaya kita mengetahui di mana sebenarnya kesiapan mereka masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Karena di saat kita pacaran umumnya, kita lihat yang baik-baik saja dari pasangan kita. Ya, tapi pada saat kita masuk dalam rumah tangga, tidak ada yang tertutup lagi, semua terbuka. Nah, itulah hal-hal yang demikian ini kelihatannya kecil, sepele, namun hal-hal itu bisa mengganggu kedamaian, kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan saya katakan bahwa mereka setelah mengikuti konseling, mereka boleh mengikutinya dengan baik. Dan hari ini mereka siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan lihat perkataan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-7. Saya akan baca bagi kita semua. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang arsitek bangunan yang baik pasti sangat memperhatikan dan memperhitungkan apa dari bagian bangunan yang sangat menentukan kokoh atau tidaknya sebuah bangunan. Walaupun itu tidak nampak dan sering diabaikan orang, yaitu dasar dari bangunan atau yang kita sebut fondasi. Selain itu, seorang yang bijaksana, dia akan menggunakan bahan-bahan bangunan yang terbaik dan pekerja bangunan yang andal supaya hasilnya optimal dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi lebih kalau kita mau membangun rumah atau gedung di daerah yang berawa atau gambut seperti di daerah kita Kalimantan Selatan ini pada umumnya. Kalau kita abaikan masalah fondasi, tidak jarang kita lihat ada gedung yang posisinya miring. Saya beberapa kali ketemu di daerah Banjarmasin, ya, bahkan ada yang sampai amblas, ya, berapa bulan yang lalu di daerah Gambut. Tetapi sebaliknya, seorang yang tidak dikatakan, tetapi sebaliknya seorang yang tidak bijaksana, yaitu bodoh, ia tidak peduli atau tidak menaruh perhatian akan pentingnya kualitas bahan bangunan yang dipergunakan. Ia tidak mengarahkan pandangannya ke masa depan, sehingga kualitas bangunan yang dibangunnya juga jelek. Yang ada dalam pikirannya, bagaimana bangunan itu dibangun semurah mungkin dan secepat mungkin. Tidak peduli apakah itu rumah itu nantinya kokoh atau tidak. Saudara berdikasi Tuhan Yesus, untuk membangun hidup pernikahan sama halnya dengan membangun sebuah rumah. Tidak selesai dibangun dalam satu malam, hanya pada hari pernikahan. Saudara harus mampu memandang jauh ke depan, sebab pernikahan harus tetap terpelihara di sepanjang kehidupan saudara. Setiap pasangan yang memasuki pernikahan punya harapan yang besar dan mimpi-mimpi yang indah. Namun kita lihat sangat disayangkan, banyak dari pasangan yang meletakkan dasar harapan dan impiannya itu pada dasar atau fondasi yang salah atau fondasi yang salah. Akibatnya banyak pernikahan yang kandas di tengah jalan, termasuk pernikahan-pernikahan orang Kristen. Oleh sebab itu, untuk
membangun keluarga yang kokoh, saudara memerlukan fondasi yang kokoh dari hidup pernikahan yang saudara jalani. Saudara David dan Ayub. Saudara, Ibrani pasal 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang arti kesetiaan. Kesetiaan terhadap pernikahan. Kita punya pemahaman bahwa pernikahan itu adalah sakral. Amin. Karena itu harus dijaga sebaik-baiknya dan dirawat dengan tetap memelihara cinta satu sama yang lain. Alkitab menyamakan relasi suami dan istri dalam pernikahan seperti relasi Kristus dengan jemaat. Kita tahu hal yang menonjol relasi itu adalah di mana Kristus mau berkorban dan Kristus yang menyayangi jemaatnya. Amen. Jadi dua unsur itu wajib ada dalam pernikahan Kristen. Mutlak ada di antara kita yang terikat di pernikahan. Tanpa itu pernikahan tidak lebih hidup bersama terasa hambar, kering dan membosankan. Tanpa pengorbanan dan cinta, maka tidak akan lahir kesetiaan. Firman Tuhan mengajak agar kita yang terikat pernikahan, kita harus setia satu dengan yang lain, dengan kiasan ranjang atau tempat tidur. Maksudnya tentu ranjang pernikahan, sebuah tempat yang sangat pribadi, tempat eksklusif dan hanya untuk tidur berdua dengan pasangan kita. Dan itu tidak boleh dijumati. Artinya tidak boleh ada pria atau wanita lain yang boleh memadu kasih selain dengan pasangan kita. Amin. Hal ini perlu saya tegaskan dan jelaskan, karena hari-hari ini kita lihat pernikahan Kristen banyak menghadapi masalah karena perselingkuhan. Kesetiaan kita pada pasangan hidup tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara hati kita. Sebab jika tidak demikian, pernikahan akan berada di jurang kehancuran. Terjadinya perselingkuhan, ada will atau feel, salah satu faktor penyebabnya karena tidak adanya kesetiaan pada pasangan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara David dan ayah yang saya kasih, mulai hari ini, mari belajar setia satu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saling percaya. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 12 berkata, hati suami, ayat 11 maksud saya, hati suami yang percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Seorang hamba Tuhan menggugah status di media sosial mengenai perbandingan cara pasangan suami istri masa sekarang ini mengawasi pasangannya guna memastikan tidak ada terjadi perselingkuhan. Berkata nikah dalam David pemenangan Simon dengan saudari ayam Henry panggilan. Pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenankan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan kawin di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan Kristus dengan jemaat. Persatuan antara seorang suami dan istri dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh dikehendaki Allah untuk kelangsungan manusia, kesukaan, dan kesehatan manusia. Pernikahan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh
dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada peninggian suci ini akan dipersatukan David Homonongan Simanungkalit dengan saudari Ayen Leni Pandian. Begitu saya minta saudara berdua untuk berdiri. Saya menanyakan pertanyaan kepada saudara. Sekarang sebagai hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Pertanyaan untuk mempelai pria. Saudara David Homonongan Simanungkalit, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaat bahwa saudara mengambil Ayen Leni Pandian menjadi istrimu dengan tulus dan ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia dalam suka maupun duka sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Pertanyaan untuk mempelai wanita. Saudari Ayen Leni Pandian, adakah saudari mengaku di hadapan Allah dan sedang jemaatnya bahwa saudari mengambil David Homonongan Simanungkalit menjadi suamimu dengan tulus dan ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia dalam suka maupun duka sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Untuk itu saya persilakan para beliau untuk mengucapkan janji pernikahan. Saya, David Homonongan Simanungkalit, mengambil engkau, Ayen Leni Pandian, menjadi istri saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu berlimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang kudus. Saya, Ayen Leni Pandian, mengambil engkau, David Homonongan Simanungkalit, menjadi suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus, dan inilah janji setiaku yang tulus. Sebagai tanda janji perjanjian yang telah kalian ucapkan, kalian akan memasangkan cincin ke jari manis masing-masing. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istrinya. Cincin ini tidak mempunyai ujung dan pangkalnya, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah, biarlah kasih kalian berdua tidak pernah berakhir selama kalian hidup, sampai maut memisahkan. Bertambah hari, bertambah suci, bertambah hari, bertambah matang, dan bertambah hari, bertambah tulus. Saudara David Homonongan Simanungkalit, masukkan cincin ini ke jari manis
ayam itu yang dimuliakan sebagai tanda kasih saudara kepadanya. Dari ayam yang pendiakan, masukkan cincin ini ke jari manis, tapi menggunakan Sunan Khalid sebagai tanda kasih saudara kepadanya. Karena saudara berdua telah berjanji dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Tuhan dan jemaat, maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan pernikahanmu dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan Anda berdoa untuk saya mengucapkan Tuhan dan keluarga kami pada ini kita dukung di ruang keluarga bisa kita doa dan kasih aku masuk ke dalam. Turun kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun tercurah di atas, memberkati hidupmu mulai hari ini sampai malam. Tuhan Yesus datang. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mempersilahkan untuk mempelai pria membuka selayar dan memberikan ciuman kudus istrimu sebagai tanda kasih saudara kepadanya di hadapan jemaat dan keluarga. Tuhan dan keluarga saya. Sebagai bukti bahwa saudara berdua telah melaksanakan kontrak akad nikah di Gereja Indonesia di usia yang baru, maka hari ini saya menyerahkan akad nikah saudara.
dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak sedikit masalah dan tantangan yang akan kita hadapi. Terimalah buku kehidupan ini. Karena disinilah petunjuk, nasihat yang membuat kita bisa bertahan. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya persilakan untuk kedua mempelai berpindah tempat duduk, posisi duduk. Ini melambangkan bahwa selama ini saudari Ayen ada dalam tanggung jawab orang tua. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya, yaitu saudara David. David berterima kasih kepada orang tuanya karena ibu telah melahirkanmu dan membesarkanmu hingga kamu dewasa. Belum jiwa orang tua Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberkati dan mendidik kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita berkati Tuhan. Untuk hadir di dalam gereja ini melaksanakan pencatatan perkawinan kedua anak kita ini. Dan terima kasih. Akhirnya di bulan
3 bulan terakhir selalu ada pencatatan sipil di umat gereja Del Pension. Betul Pak Pendeta ya? Baca tulis nama istrinya. Oh iya. Baca sama tulis nama. Jangan lupa nama istrinya. David, tapi kena materai. Tadi tulis namanya baru tanda tangan kena materai. Sikap belum banyak tugasnya. Salut ya? Iya. Mari Pak. Iya nanti. Kalau ibu apa kan namanya? Oh nama. Ya, ibu tanda tangan juga boleh? Kan boleh bilang ibu dulu Pak. Sampian bisa. Mbak ini juga banyak baru juga. Ya, mbaknya. Keinginan ini sudah pindah banyak orang belum masih di Jakarta. Horas. Itu kalau horas yang pertama tadi dari Pendeta Ringkai itu dari orang Dayak, tidak asli. Kalau horas yang rata ini yang asli, gitu kan. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pemberkatan anak kita sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, kami ucapkan selamat
kepada keluarga besar Simanungkalit dan keluarga besar Pandiangan. Ini teman lama saya nih, Bang Ucok. Jadi kalau orang Batak itu kerukunan hidup beragamanya tinggi sekali. Bang Ucok ini Muslim, itu yang bertopi. Yang hadir di sini ini bisa kita contoh ya, bisa kita contoh. Kerukunan umat beragama itu tidak menghalangi persaudaraan kami. Amin. Tepuk tangan. Kami juga ucapkan selamat kepada keluarga besar Pandiangan yang mungkin banyak datang dari jauh ya. Selamat datang di gereja ini, GBI Sion Banjarbaru. Juga kami ucapkan selamat kepada kedua pengantin. Ya, semoga kalian hidup bahagia sampai Tuhan memisahkan. Berikutnya, Bapak Ibu, tentang persembahan. Tadi saya lihat ada yang nganu persembahan di mana ya, ada yang persembahan di GBI Sion ini selama COVID itu di depan. Nah, jadi tidak diedarkan kantongnya. Nanti Bapak Ibu yang mau memberi kolekte ya persembahan, di depan ada kotaknya, silahkan di sana. Kemudian selamat datang kepada semua hadirin yang mungkin datang dari jauh. Ini namanya GBI Sion Banjarbaru. Selamat datang di gereja ini. Kemudian apabila dalam acara pemberkatan nikah ini ada yang kurang pas, ada kesalahan dari kami, saya berdiri di sini mewakili Pak Gembala dan seluruh staf penggembalaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua hadirin yang sudah ikut dalam pemberkatan nikah ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua dari pihak mempelai wanita oleh Bapak Saud Pandiangan. Bapak Saud Pandiangan, kami persilakan. Shalom. Horas. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan perlindungannya kita bisa berkumpul di tempat kita pada hari ini, menyaksikan, mengikuti pemberkatan nikah dari baru kami dan hela kami. Selamat berbahagia kepada baru kami dan hela kami. Semoga menjadi keluarga yang bahagia setia seperti kata Bapak Pendeta yang tadi. Terima kasih juga kami sampaikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, kepada para penatua gereja, kepada Bapak Ibu pengurus, serta tim musik yang mengiringi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang ula-ula kami, kepada orang tulang kami, dan juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Dongan Serta kami, Tarlumo Bima, Turajani, Turaja Amangborunami, Raja Simanungkalit, Manang Nepospos, Dohot Udurana, Molatema Amanginang, Isi Allah Haroromuna, Titikyon Mangadobi, Ulaun, ibadah pemberkatan boru dan hela kami. Harapan kami dan doa kami mudah-mudahan keluarga boru kami dan hela kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang dapat ditiru, dan menjadi keluarga yang segera akan mendapat momongan ke depan ke kemudian hari. Selesainya acara kegiatan dari gereja
ini kami juga mengundang bersama sambutan ini kepada Bapak Pendeta dan Ibu beserta jajaran dan tim untuk mengikuti acara resepsi yang akan dilakukan di Gedung Serbaguna Agape Banjarbaru. Dohot kata sambutanon upasan kami mau undangan tutulang nami dohot ula-ula nami. Kami mohon maaf kalau tumpen yang sah tapi undangan nami secara langsung melalui sambutanon upasan kami mau undangan nami asal giat ma rapudur hita tulang dohot ula-ula nami tubagas ni amang baru nami ima di Gedung Serbaguna mengalangi dahan nalas dohot setio-tio. Saya Tuhan teman nama Ramoti ulauta selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati acara kita selanjutnya. Horas, shalom. Terima kasih Bapak Saud Pandiangan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang ketiga. Mewakili mempelai pria oleh Dr. Insinyur J.C. Manungkalit. Kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pendeta dan para majelis yang memberikan waktu kepada saya mewakili dari mempelai laki-laki untuk menyampaikan kata sambutan pada saat ini. Berulang kali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya lah, karena pada saat ini kita boleh melaksanakan pemberkatan nikah kepada anak kami dan menantu kami yang telah berjalan dengan baik. Untuk itu kembali kami ucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Pendeta yang telah memberkati anak dan menantu kami. Untuk itu semoga Tuhan selalu menyertai Bapak dalam melayani jemaat di GBI Sion di sini, dan juga kepada para gembala yang sudah bersusah menyampaikan segala sesuatunya untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan kita pada saat ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Nah, pada ruhun wamu bulan nami tulang nami roton puasa kami mulai tegurang wamu salah radio di wamuna madohoti pamasama soni anak nami dokan namun dia basok oke saya kota mah mengirim-ngirim menubuamu salukna tuar dengan sosoni man anon uksiru acaron di gereja Sion roton amin melalui pihak kanan mengguguk kamu asal hidup kita tugas nakuara di kami di Gedung Agabis Australia HGP di Jalan Peramaian Adohoti Esta ada do resepsi ni ada di anak nami dan peramaian nami. Jadi saya itu atama mengirim-ngirim menunggu kita sebutna ibas serata kita yang mengulang kasih Allah sebutna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Iya. Mempelai berdua bersama orang tua dan saudara pihak pria. Siap-siap Pak Manungkalit dan dengan anak-anaknya, anak mantunya.
Tahan. Iya, sekali lagi. Ada yang pejam. Matanya 1, 2. Ya. Sekarang siap-siap Pak Manu Khalid tetap di tempat sama istri. Ya, Pandiangan. Semuanya keluarga Pandiangan.